Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahar. Saya Lina Anakra. Saya Musyikir Salman. Saya Nika Friani. Saya Reski. Saya Kalfuman. Kami akan mempresentasikan wawancara mengenai sumber daya alam dan pendidikan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu sumber daya alam menurut pemahaman kami. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan macamnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Pertama yaitu sumber daya alam abiotik atau hayati, yaitu sumber daya alam yang mati. Contohnya seperti batu, angin, air. Kedua yaitu sumber daya alam hayati atau abiotik, yang merupakan benda hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, kami akan melakukan observasi lapangan dan juga wawancara mengenai dampak perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sumber daya alam dalam peternakan. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu masyarakat, yaitu Bapak Dr. Andes Tahar MSI. Beliau adalah salah satu guru biologi di Mansatu Bone, dan beliau juga merupakan pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Bone, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo. Saya dan teman-teman saya ingin berterima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk mewawancara sebelum Bapak usaha Saat ini ada beberapa usaha yang jalan. Salah satunya yang ayam beler. mungkin selama berpeternakan apakah ada mungkin kendala-kendala yang Banyak. Ya, selama saya beternak ikan buku semakin putih. Bagaimana teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam peternakan? Esensi dari tenaga dan waktunya bukan di sisi modal awal ini bisa. Bapak, bagaimana perkembangan dalam nutrisi menyebabkan pertumbuhan dan kesehatan ayam? Setiap tahapan pertumbuhan ayam itu starter, semingguan, starter, grower, layer, sama dengan manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa itu kan membutuhkan nutrisi. Untuk mengetahui penyakit yang terdapat pada ayam seperti ini, bagaimana caranya? Pertama mendeteksi penyakit ayam, yang pertama sumakannya juga dilihat secara manual, mengatakan apa tidak, kotorannya apa tidak, hijau atau normal, tidak semua itu. Tapi yang paling mudah ketika diberi pakan, kemudian ayam tidak ada respon, berarti ayam sakit. Apa peran teknologi dalam pengembangan ayam yang lebih tahan terhadap penyakit atau kondisi pada manusia? Yang menyebabkan ayam sakit pertama, ayam itu mudah stres, perubahan cuaca, stres, ada keributan yang tidak biasanya, ayam stres, panas, stres, heat stress. Ya, bahkan itu panas bisa membawa kematian. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari dampak perkembangan teknologi bagi kehidupan dalam sumber daya alam pada peternakan ayam yaitu 1. Peningkatan risiko keamanan data. 2. Biaya implementasi teknologi menjadi kendala bagi peternak. Dan yang ketiga, ketergantungan pada sistem otomatis yang rentan terhadap kegagalan. Baiklah, di sini kami akan melakukan observasi lapangan dan wawancara mengenai dampak perkembangan teknologi dalam kehidupan bagi pendidikan. Untuk memenuhi salah satu tugas IAD dengan dosen pemandu Ibu Rina Nubiati, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SMA Negeri 1 Bone yang beralamat di Jalan Ternate, Kecamatan Tanah Terian Barat, Kabupaten Bone.
Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu iptek menurut pemahaman kami. Iptek merupakan akronim dari ilmu dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini merujuk kepada metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Sedangkan teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Sehingga jika digabungkan, iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan dengan ilmu yang telah disusun secara logis dan konsisten dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan berbagai masalah kompleks dalam berbagai bidang seperti kedokteran, lingkungan, ekonomi, dan lainnya. Adapun manfaat yang kedua, yaitu sebagai mesin penggerak inovasi. Iptek juga dapat meningkatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan terjadinya komunikasi global secara cepat dan efisien, memfasilitasi pertukaran ide, dan informasi antar budaya dan negara. Selamat malam Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami supaya kami wawancarai. Dan mohon maaf, mungkin kami mengganggu waktu Bapak. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu. Nama saya itu Pak Hamrun, ya, lengkapnya itu Pak Hamrun. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Boni. Ini kedatangan kami ini mau membahas soal iptek. Menurut Bapak, bagaimana pandangan tentang iptek? Kalau masalah iptek itu ya, sangat berperan penting dalam ilmu pengetahuan dari sekolah. Kita ini harus punya pendidikan, ya. Jadi kita memang pikiran beberapa fasilitas utamanya yang bisa boleh atau programnya atau gubernur di skema masalah itu tadi saya bilang, jadi tergantung dari siswanya memang individunya kan, ada yang memperhatikan dan salah satu dampak terkadang anak yang bertanya, ya kan, bertanya itu waktu itu susah. Menurut Bapak, bagaimana perbandingan anak dan adanya siswa-siswi pada tingkat kelas yang dulunya berkegiatan dan sekarang ini? Misalnya perbandingannya itu dari segi manfaatnya itu, kalau ditanya siswa itu dia cenderung langsung tanya langsung, ya. Tapi kalau guru ditanya bagus loh, itu saya bilang kita harus lebih hari itu semua, kata tidak kita kerja. Teknologi ini merujuk kepada penerapan ilmu pengetahuan Dalam pengembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Iptek memungkinkan penciptaan produk, layanan, dan proses baru yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan manusia. Itulah tadi video presentasi dari kami tentang sumber daya alam dan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.